Mau nyari minyak tanah kan susah di sini namanya di dalam komplek kan. Warung pun nggak ada kan. Oh jadi di situ nggak ada warung sama sekali? Ada cuma jauh banget. Mesti keluar. Keluar Nggak komplek. ada cok. Yang di orang-orang pada ngopi itu kan. Oh ya. Nah, Tapi harus ke bawah dulu ya. nggak ke bawah mesti keluar. Jauh dari villa Ke war jauh ya lumayan ya. Mager kan. Mager sih aja. Akhirnya Ya, terus? ya udah bakar sendiri aja pakai rumput kertas terus ada yang ambil yang gede nih sarang yang gede diambil ke dapur dibakar sendiri pakai kompor. Nah itu mulai bersitu pas udah jadi teriak-teriakan wiu kayak awas air panas Oh bercandaan lah ya. bercanda. Iya. Teriak. Udah kelar bakar-bakar udah pada masuk yang dibilang tadi main poker main ludo itu ngomongnya udah anjing babi bangsat Anjing babi bangsat. anjing babi bangsat Jingkontot. iya jingkontot lah Terus. terus yang minum udah pada minum gua sama anak-anak baik minumnya Fanta susu Mata susu. cuma gelasnya diputer Anjing. centok sedikit-sedikit bercandaan lah jam 12-an naik ke atas Itu waktu itu jam segitu lo udah sama cewek lo di belum kamar? kan maksudnya naik ke atas yang pada niatnya karena ada balkon yang view-nya bagus jadi niatnya mau pada chilling ke atas gitu. Oh chilling di atas balkon Iya, situ ya. iya. Ya, ayo geser balkon lah ya udah geser balkon motor dirapetin ke dalam sepatu sandal masuk ke dalam pintu kunci semuanya mati itu lampu doang nggak naik ke atas pas naik ke atas gue males kan soalnya ngapain dingin juga kan akhirnya gue mutusin buat di kamar nyamper dia Cewek lu ya. enggak nyamper Oh, Muhammad di nyamper kamar lantai nyamper 3 pusreng. yang pusreng Oh yang jadi mau ngepus rank dulu. Ah iya. gue pusreng segame terus main lagi game kedua cewek gue ngantuk terus ya udah tidur sono gue bilang, temenin aja ya udah akhirnya gue temenin kan ke atas ke kamar lantai 4 jadi itu tangannya di gini loh masih kelihatan Kelihatan soal. begini dari lantai 2 nih ini lantai 2 terus tangga ke sini nih kamar terus ini lantai 3 nih lantai 3 baru kamar lagi sama kamar mandi terus tangga zigzag ini lagi baru kamar doang tuh di atas cuma Kamar lu. habis tangga langsung kamar Hmm. ya udah masuk kamar itu pintu masih gue buka tuh cuma hordeng langsung gue tutupin tadi hordengnya pada kebuka kan hordeng gue tutupin nah, terus. cewek gue tidur gue masih main ML terus gue main teriak-teriakan kan main ML juga ngomongnya udah nggak bener yang namanya temen gue yang satu jago banget jadi gue Jago banget tuh ya. jago banget Banget gue aja. semangat mainnya jadi dia main teriak-teriakan kan main kelar kalah Jago tuh tapi ya. iya Dah, kalah emang musuhnya jago aja juga Saya jago aja. Gak nyalain sinyal lah itu. Nggak, sinyal bagus Oh sinyal bagus Sinyal ya. bagus. Terus gue lanjut nonton film cewek gue udah tidur nih pas nonton film baru lampu mati yang lampu mati tadi Iya. lampu mati dia langsung dong gua woi lu gak usah pada iseng lah gak usah dimain-mainin lampu Tapi nanti." itu lu ngomong kayak begitu keluar dari kamar. enggak gua masih di dalam kamar Lu teriak berarti itu. teriak karena kan anak-anak pada di yang balkon tuh setelah lantai 3 yang kamar lantai 3 naik sedikit baru balkon Oh, iya, jadi iya. kan otomatis kedengeran kan apaan sih gak ada yang mainin terus gue turun ke bawah tuh karena cewek gue udah tidur ya gue tinggal kan ke bawah baru turun tangga nyala lampunya nyalain baru kedip-kedip tadi meledak tuh kalau meledak kan MCB kan pasti kan ada safety-nya kan kalau satu koslet kan nggak bisa nyala semua harusnya cuma itu tetap nyala akhirnya emang masih belum mikir aneh-aneh aja
akhirnya stop kontaknya yang dimatiin. Terus kan teman gue juga yang datang pagi, enggak ini emang dari pagi udah mulai mati-matian. Oh, udah mulai konslet lah Iya, ya. udah emang mau mati lampunya. Oh ya udah, makin positif aja kan mikirnya. Akhirnya stop kontaknya dimatiin. Terus Di tas gue ada tuh jadi slow. Terus stop kontak dimatiin. Gue ke atas lagi kan, ke cewek gue lagi gue temenin. Nggak lama, suara berisik nih anak-anak nih. Woi, gitu loh. itu berisik Pas itu naikin kasur. Oh, ya Akhirnya gue terus. penasaran kan. Nah, lu keluar tuh kan. Baru gue turun. Wih, kasur udah di tangga tuh, lagi diangkat-angkatin. Wih, ada apa nih? Wih, ada Udah, apa nih? angkat aja dulu. Udah angkat. Terus Nah, terus si cowok yang temen gue ini, yang ceweknya itu udah kena tuh di situ. ceweknya udah kena tuh kan Udah tadi. kena ceritanya, makanya kan Iya. naikin kasur tuh. Terus gue disamperin sambil bisik-bisik. Ngomong gini, "Rau, cewek lu punya apa namanya? Riwayat kesurupan enggak?" Hah? Itu lagi main Oh, ML. Terus Lu punya riwayat kesurupan enggak? Gue bilang, "Enggak ada." Oh, kalau enggak ada ya udah, enggak apa-apa. Di atas aja lu berdua. Anak pada tidur di sini nih. terus Emang kenapa ini si ini kena biasa dia kan udah kena lagi kayaknya si ini dia bilang gitu kesurupan lagi. Ah, kalau gitu mah kumpul aja semuanya, gue juga ngeri kan. Iya, ngeri lah ya. Berdua doang di atas. iya, terus Ya udah akhirnya gue naik ke atas, gue bangunin lagi tuh cewek gue. Kamu tak turun ke bawah, anak-anak pada tidur di lantai 3 ramean. Ya enak kalau kita berdua doang di atas. Gue awalnya nggak mau tuh karena emang udah tidur pules. Gimana sih udah tidur pules terus iya, dibangunin? udah capek tuh kan. Nggak mau, gue paksa kan. Udah sih ayo udah, yaudah ayo bareng-bareng langsung gue bawa tuh ke lantai 2 semua. Udah kita tidur sini semuanya aja. Baru tuh yang dibilang tadi yang cewek gue negur, lu kenapa? Udah dijawab. Sebenarnya gue pasti itu anak-anak masih pada mikirnya sama, cuma kesurupan doang. Gue bikin kesurupan, anak-anak masih pada ke Ada. balkon lagi, masih main kartu, masih minum sama makan sosis sisa ya kan. Emang anak-anak lakinya pada kayak kontol sih Iya, emang. emang gue tuh sebenarnya sedih temen gue pada begitu. Sedih. anjing banget ya. Anjing banget ya. Play victim terus. udah gitu gue masih di dalam kamar tuh. Ini yang cowok-cewek ini yang kesurupan sama cowoknya kan lagi gituin. Gua, cewek gua, Muhammad sama Jumadi. Berenam tuh di dalam. Ceweknya lagi ditanya-tanya kan, lagi diajak ngobrol gitu. Iya, biar enggak itu kan. Lagi diajak ngobrol segala macam. Gue masih biasa aja karena di waktu itu gue nggak percaya tuh. Masih biasa aja ya. Enggak, gue emang gue dulu gak percaya karena gue belum pernah ngelihat setan. Jin lah. Iya, jin gitu lah. Gue belum pernah ngelihat sama sekali. Sampai sekarang pun gue belum ngelihat. Kayak ditampakin tuh belum, cuma gue jadi nggak percaya gitu. Cuma terus kesurupan ya udah biasa kayak sama pikirannya juga keluar. Iya gitu ya. Udah gitu tuh. Udah mulai makin lama makin chaos. Ini makin chaos kayak gimana, Bro? Maksudnya makin parah lah kesurupannya, udah mulai ketawa sendiri. Si cewek ini ketawa gitu iya, ya. nanti nangis. Diajak ngobrol cuma masih nyambung. Masih nyambung tapi. Jadi nggak nyambung, ditanya namanya siapa, nama orang tuanya siapa masih nyambung. Setengah sadar lah. Iya. Terus nggak lama dicoba, pas kita bakar-bakaran tuh akangnya nungguin di villa depan. Jadi tuh di depan ada 2 villa, satu villa udah diisi sama orang, sebelahnya tuh villa kosong, cuma ngeliat akangnya di situ. Cuma nggak tahu, makanya disamperin tuh sama temen kita namanya Aji. Asu ya, ada di belakang kamera ya anak anjing itu ya. Ya terus? Bisa disensor. Hah? Enggak harus Bisa repot ya. Terus? Terus? Akhirnya dia sama siapa tuh? Ipang. Sama Ipang. Sama Ipang nyamperin ke villa depan. Nyari si akangnya. Gak ada. Pas jalan balik, kata teman gue dia cerita apa tuh? Jadi pas pagi udah mulai cerita pengalaman masing-masing tuh. Udah langsung gue ceritain aja sekalian. Pas balik dia
ada yang ngetawain. Oh, ada yang Suara ngetawain dia. perempuan. Si Aji ini sama si Pang ini pas balik ada. Pas jalan balik udah mau ke villa diketawain. Heeh. Gua nggak tahu ketawanya gimana, tapi ketawa perempuan. Heeh. Dikarenakan temen gua lagi tinggi banget itu. Lagi naik ya. Karena Pengaruh sabar, pengaruh keras ya. iya, Terus dia dengan pede dia balik badan ditantang. gimana? Woi, lu kalau berani keluar. Itu keren banget temen gue tuh. Emang Om Jas tuh, Iya, emang gitu tuh. emang Om Jas. Iya tuh. Udah habis itu sebelumnya itu temen gue udah bilang nih yang si cowok ini, Yang si cowok ini yang mana nih? yang cowok pacarnya kesurupan. Ah, iya terus. Karena kan emang cuma 2 pasang ya, antara gue sama dia aja gitu. Dia, jangan berisik. Jangan ada teriak lagi. Itu gue ngomong kayak cuma pakai napas dulu kayak bisik-bisik. Kayak bisik-bisik gitu ya. Ya, terus. Iya, lanjan kayak gitu ya sayang ya. Ya. Nah, terus udah gitu pas denger teman gue teriak gitu kan otomatis kedengeran kan. iya. Terus si cowok itu panik langsung. Nah, Itu aju jangan suruh teriak. Jangan teriak-teriakan, jangan berisik. Samperin nama lu ya, Wan? Enggak, Ewok. pas lagi dia teriak lagi sama gua. Jadi dia nyamperin berdua sama Ipang, cuma gua nggak ngikut nyamperin, gua ada di dalam di dalam pos apa tempat ruang TV. Nah, cuma pas teriak dia teriak di depan pintu lagi sama gua juga. Nah, yang nyamperin Ewok, nyamperin turun. Oh iya, Ewok. Iya, yang gua tau Ewok nyamperin. Itu yang kedua kali. Ya itu yang kedua kali. Iya. Yang pertama yang tadi yang oh berarti lu sempet teriak 2 kali tuh ya? iya. Oh emang anak kayak nantang tuh. Mantap sih emang dia. Rebel. Iya, ada wahyunya sih jadi selalu. Soka Bayu. Tahu siapa Bayu? Ya, terus. Lau lebih sih. Lebih sih lau. Parah lebihnya parah ini. Udah mulai apa namanya? Suasana makin mencekam gitu kan. Kayak si cewek udah mulai ketawa-ketawa itu karena ruangan kan gede. Terus jendela juga gede-gede tuh jendelanya. Cuma tuh semuanya udah ditutup semua tuh sama ordeng. Orden ditutup sama morde kan. Si cewek tuh udah mulai parah kayak dia pertama diam gini senyum-senyum. Terus pas Muhammad tuh masih di dalam kamar tuh tadinya di samping Muhammad. Si cewek ini pas Muhammad keluar tahu disuruh ngapain tuh dia mana? Lupa gua. Gue emang disuruh keluar karena Iya, pas pokoknya lagi disuruh keluar dah. kesurupan itu dia manggil-manggil nama gua. Dia gini. Iya. Nah, di situ gua mikir, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Ya, terus. Keren. Terus di situ gua disuruh keluar karena dia manggil-manggil nama gua. Gua mikir kalau ini dia kesurupan karena gua yang gua kencing sembarangan. Gua kencing sembarangan nggak kena ke gua, kira kena ke temen gua ini. iya. Dia peka orang itu Iya, terhadap hal begitu. Sensitif lah ya. Sensitif. Nah, ya terus. Udah begitu. Pertama makin disuruh anak-anak mulai disuruh masuk semua tuh. Masuk ke dalam. Yang dari balkon disuruh masuk semua pokoknya. Masuk. Terus mulai Ngitung apa anjir? nggak tahu. Jadi si cewek tuh masih posisi gini. Terus dia senyum-senyum. Terus dia gitu 1, 2, 3, 4. Dia bilang gitu. Yang dihitung itu dia ngomong gak apa? Sebelumnya gini deh. Sebelumnya ditanya nih sama si cowok, kamu ngeliat apa aja di belakang aku? Tapi di belakang si cowok ini ada lulu orang nggak lagi berdiri atau duduk atau gimana? Iya, gue lagi di belakang. Emang posisi dia di kasur, gue di belakangnya gitu, duduk di kasur yang dari bawah dari atas. Jadi cuman dia Cuma ditanya gitu doang. ditanyanya tapi pas ngitung dia ngelirik ke atas gitu. Sebelumnya ditanya gitu dulu, kayak ada siapa aja nih di belakang aku nih. Terus dia bilang di belakang kamu ada 1, di belakangnya Muhammad ada 1, di belakangnya Idrus ada 1, sama di belakangnya Andri ada 1. 4 dong. Nah, terus setelah itu ada lagi nggak? Kata gitu. Ada. Semuanya diikutin satu-satu.
Jadi semua anak tuh ada yang ngikutin. berarti satu villa itu misalkan taruhlah 16, berarti di 16 anak ini diikutin gitu ya. Kita berapa orang sih? Berapa? 12. 12 orang ini berarti diikutin satu-satu ya. Nah mungkin kalau yang disebutin pertama itu yang positif ya. Karena kan, ya enggak, maksudnya mereka kan ada keturunan itu. Oh iya. Jaga lah. Iya. Guardian Angel. Iya. Masih positif. Nah, mungkin kalau yang di lainnya, Ya gue juga kaget anjing positif banget. yang di lainnya kemungkinan diikutin sama Yang lain. penunggu sana lah ya. kemungkinan. Ya, Cuman terus? nggak tahu kan. Dia bilang, terus akhirnya ditanya lagi. Nggak ditanya tuh, tiba-tiba yang dibilang yang bilang tadi yang dia ngitung 1, 2, 3, 4. Banyak banget. Itu yang Dia ngomong itu si ceweknya. terus Terus itu siapa yang di belakang aku ya? Bukan. Itu ada di luar kamar. oh, berarti dia bisa Iya, dia ngeliat yang di luar kamar. Di luar tuh. kamar itu, merinding nih, Bos. Merinding. Serius merinding. Serius, Cok. Masih merinding gua kalau ceritain itu merinding, Cok. Iya. Karena gua kan masih belum percaya hal-hal gitu ya. Iya, terus. Ini masih jam berapa sih? Itu jam sekarang. Sekarang untung masih maksudnya untung bukan malam sih kita recording ininya. Ya terus Udah gitu mulai tuh pokoknya udah makin parah. Anak-anak semuanya disuruh wudu. suruh wudhu. Iya, wudu. Lagi mabuk wudhu tadi. Wudu. Habis mabok wudu. Iya terus. Si cowoknya juga habis minum juga. Coba dia baca-baca keren ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mungkin imannya masih kuat. mungkin dia. Cuma tetep kan. Amer. Tolong. Dominan sekali ya terus. Iya. Udah gitu. Anak-anak suruh wudu semua. Terus semuanya disuruh masuk ke dalam kamar. Semua udah masuk ke dalam kamar. Baru tuh mulai ditanya-tanyain. Ditanyainnya kayak gimana? Ya si cewek ini. Oh, jadi ceweknya ditanya nama dia. Iya. Ah. Ini siapa? Gini. Terus dibacain. Terus minta air kan, dibacain air. Hari Dibawain dibaca, air, dibawain terus air, dibacain. bacainnya. Terus diminumin. Hmm. Setelah itu si cewek ini enak langsung muntah terus langsung sadar. Sadarnya itu kayak gimana tuh? Kayak Maksudnya cuma gitu dong. Kan udah muntah gitu. Gitu. Enggak muntah sih, cuma kayak enak. mual-mual ya, mual. Mual. Terus pas dia mual, dia langsung itu tadi apaan anjir? Serem banget tuh gini. Oh gitu, berarti dia baru sadar tuh ya. Di situ pas proses lagi ditanya-tanya tuh cewek gue di belakang nih, cewek gue di belakang gua. Dia ngomong, "Rawa aku pusing." Udah mulai. Itu cuma takut, udah baca-baca aja gue. Iya. Udah baca-baca aja dulu, makanya jangan takut, santai sih, cuma gini doang. Nah, Karena terus gue masih berani. iya masih Belum berani, berani. belum percaya. Belum ngerasain lah ya. Iya, belum percaya. Nah, terus Terus pas udah si cewek udah kelar, ditanya mau tidur di mana? Mau tidur di deket siapa? nah gitu. Yang pasti kan karena cewek cuma 2 nih, di kasur cuma berdua. Hmm. Satunya si Muhammad. Hmm. Karena kalau Muhammad, kata si cewek ini bilang kalau si Muhammad pergi keluar dari kamar, si makhluk itu katanya tangannya masuk lewat jendela kayak mau ngambil si cewek. Cuma kalau Muhammad masuk nggak bisa, kayak ada pagarnya gitu. Berarti kayak kodamnya dia lah ya. Dari darahnya dia memang. Iya, dari darah bukan kodam ya. Iya, berarti for your buat informasi aja. FYI ya. Fun fact, dia ini keturunan Arab ya, cuman Kok fun fact anjing? iya itulah pokoknya. Dia ini keturunan Arab, cuman emang kelakuannya beda. Tapi dia masih bisa ngaji kok, ya kan? Nah, ya terus lanjut. Udah tuh, karena dijagain sama itu Muhammad. Nah, Udah mulai sadar, terus anak-anak juga udah pada masuk tuh. Terus kata si cowok, udah lu pada tidur aja, gue udah capek nih, gue udah capek banget ini gini. ya terus. Nah, ya udah tuh, anak-anak tidur. Lagi dan lagi teman kita si L sama Aju. Inisiatif bagus. Ya udah lu pada tidur, gue jaga depan lah ya. anjing. Dia berdua. Berdua, Re. Tiga masih Rehan. Nah, Duduk di depan pintu, emang bener depan pintu. Heeh. Cuma gue, ya udah lah ya. Cewek gue
karena itu kan gue misalkan gue di bawah, cewek gue di atas. Cewek gue ngechat dari WA. Raw, aku pusing, terus gue mual juga. Waduh, langsung dong gue forward ke si cowok tuh. Iya. Cewek gue begini nih, begini. Serius lu? Iya. Yaudah, ajak ke depan aja. Ajak ngobrol kayak si tadi. Kayak cewek. Oh yaudah, ke depan gini. Oh yaudah. Pertama si langsung duduk ke depan, nyusul gua, baru cewek gua. Pas gua buka pintu, temen gue emang lagi jagain pintu. Lagi jagain pintu tuh. Jagain pintu. Si L sama yang Si mendapatkan L sama- wahyu. Si L sama si penyebar wahyu itu. Iya. Sama si Rehan. Duduk di depan pintu. Emang duduk menjaga sambil ngerokok. Iya. Cuma di depannya ada 2 botol. Botol beling. Marjan. Diabetes lu anjing. Marjan. Kagak dipakai air lagi, takut diabetes saya kan gua kan. Iya ya, terus. Gua bilang, "Wih, gila. Gua kira depan ngapain, ternyata melanjutkan." Lanjutkan visi misi ya. Iya. Misi anjir. Terus aduh. Ntar lagi ngomongin. Iya, pur ya, kayak kebanyakan asap sih. Atau kan kita buka dulu aja ya, bentar pintunya. Biar seenggaknya keluar dulu lah asapnya lah. Emang kita di sini nih perokok aktif, brother. Pepstore. Ya, Pepstore, ya bener Pepstore. Cuman isinya asap rokok bukan asap vape. Iya, terus. gitu nih. Ke depan lah tuh gua. Masih ada air 1 gelas. Enak. Air putih biasa. Terus dibacain. Nih, lo minum. Kata cowok nih. Minum. Sebelum minum, lo baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, terus surat yang kul. Anas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas. Kul. Bener kan depannya kul semua? Iya bener, cuman jangan kul loh. Nah, surat itu sama Al-Baqarah, 5 ayat awal sama 5 ayat akhir. Udah, terus habis dikasih, cewek gue baca terus minum kan. Teman gue ini ke bawah, dia sholawatan Di bawah tuh. di bawah. Nah, Mungkin maksudnya dengan dia sholawatan meruqyah rumah itu mungkin biar menetralisir. untuk meredakan gangguan gitu lah ya. Ya. Bener sih bisa jadi kayak gitu. Cewek gue minum langsung muntah. Kan depannya pas banget kamar mandi, langsung ke wastafel muntah Wewe terus dilanjut lagi ngentot. Ya, terus nggak keluar, duduk terus dibaca. Teman gue naik lagi nih yang habis ruqyah rumah, terus dia naik lagi ke atas. Gimana, muntah nggak? Muntah, sama gue juga enak, dia bilang gitu. Ya udah, terus temen kan udah pada wudu ya, temen gue minta kain, terus ininya ditekan nih bagian ininya. iya aja ya. Sambil dibaca-bacain, sholawatin, terus dibacain, terus cewek gue awalnya nangis. Terus gua, Tuh cewek lu udah muntah tapi pas digini nangis itu karena sakit. nggak tahu, gue nggak ngerti. Pokoknya nangis pas lagi dibacain, dia nangis. Terus kata temen gue, udah nangis saya keluarin aja nggak apa-apa. Nangis terus bacain, terus terakhir kayak dihentak kencang gitu. Tuh hentak kencang sampai selesai doanya, muntah langsung cewek gue. Muntah di plastik Indomaret. Iya, terus Bener dong. iya. Enggak salah ya. Muntah plastik Indomaret. Muntah awal nggak bocor nih. Iya. Plastik Indomaret kan tahu sendiri kuat dan tebal. Iya. Emang pegawainya susah ya. Terus masuk terus nih Bang ya. Habis muntah, tuh gue pegang tuh. Lama-lama bocor ke kaki gua. Bocor. Panik, ditaruh di bungkus ciki yang masih ada lagi tuh. Sayang banget. Sayang banget anjing. Kelakuannya ada aja anjing. Ya namanya panik ya kan. Dia dimasukin tuh. Akhirnya terus temen gua bilang gini. Sempat ditanya tuh, lu ngeliat gak di belakang gua ada siapa? Jadi gua duduk gini.
pintu terus ini tangga ke arah balkon. Cewek gua, terus gua paling atas nih. Di tangga turun itu ada si Aju sama L. Si L tuh L. posisi paling bawah L. Paling bawah, ya. Mungkin dia punya kekuatan yang Tidak strong kita, banget, jadi iya. dia melindungi dari bawah gitu. Terus temen gua di tengah sama temen gua duduk di depan kamar mandi pas, sama di depan pintu. Karena pintu kamar mandi sama pintu kamar sebelahan gini. Terus temen gua nanya, di belakang gua ada siapa? Gak ada siapa-siapa. Di belakangnya Era ada siapa? Terus dia nanya, gak ada siapa-siapa. Terus di atas tuh lampu dimatiin tuh. Lampunya kan emang mati yang di tangga itu, cuma di kamar enggak. Tapi tetap di atas tuh kelihatannya gelap. Karena lampunya nggak terang gitu lampu. Yang nggak seterang ya. Iya. Tapi keadaan di dalam kamar yang di atas itu lampu nyala. Nyala. Tapi nggak kelihatan Cuma nyala. kelihatannya gelap. Gelap aja ya. Karena dia bentuk kamarnya tuh belok begini loh. Oh iya. Pintu di sini, kamarnya di sini. Jadi cahayanya nggak nyampe keluar. Kelihatannya di atas gelap. Coba lihat ke atas, ada apa? Cewek gue serem tuh di situ, ngerinya kan. Nengok ke atas. Terus di atas lompat, gue serem tuh kan. Kan lu bisa lu tangkis. Wis ngeri, enggak dong. Oh enggak ya? Enggak dong. Enggak dong. Terus Nggak ada siapa-siapa. Oh ya udah. Terus ini kena tampiasnya doang. Cewek lu cuma kena tampiasan dari sini. Cuma beruntungnya cewek gua nggak peka sama hal begitu. Udah nggak sampai. Oh ya udah. nggak nyampe kenal ya. Minta air lagi. Dibacain doa lagi. Ngobrol nggak lama. Jadi tuh di dalam di kamar semua jendela ketutup. Terus karena mikirnya kan kita 12 orang satu kamar. Jadi ada satu jendela yang dibuka, cuma tetap ditutup hordeng. Iya buat ventilasi udara lah ya. Satu jendela tetap dibuka. Buka. Pas lagi ngobrol nih gue di depan, tiba-tiba pintu tuh, misalnya pintu nih dibukanya ke dalam gitu kan. Ini gue duduk sini, pintu kebukanya begini. Pertama kayak kedorong dari dalam. Dek. Kan kalau pintu full kan kayak kedorong gitu. Iya. Setelah langsung kebuka. Dan engsel pintunya itu bukan engsel yang jelek. Engsel masih bagus yang harus dibuka sampai bawah dulu baru kebuka itunya. Dek, cet, langsung kebuka tuh pelan-pelan. Temen gue langsung refleks gini deh. Ceweknya, karena ceweknya pas di depan pintu tuh, tidurnya di pinggir kasur. Ada apa-apa, kan aman. Ya tutup lagi pintu, duduk. Tiba-tiba teman gue refleks ngeliat pintu, terus langsung didempetin pintu dia berdiri pas depan pintu, terus engselnya dipegang gini dulu, kayak misalnya engselnya cuma dipegang gini doang. Itu kebuka lagi, tuh langsung sama teman gue didobrak. Terus katanya teman gue tuh nunjuk ke arah jendela yang dibuka. Iya, itu siapa tuh yang nunjuk? Si cewek itu? Enggak, si cowoknya. Oh, cowoknya nunjuk. Abis dobrak langsung ditunjuk gitu kan dia megang tasbih yang dari bapaknya gitu loh. Iya. Nunjuk gini. Untuk pas itu baru tuh di situ gua kena mental. Kena mental. Tadinya kan gua biasa kan. Iya. Di situ baru tuh gua kena mental tuh. Pas dia abis dobrak pintu terus masuk ke dalam. Itu pintu lantai atas kan udah kebuka terus kegebrak pintu balkon itu pintu besi dan keras juga itu kegebrak juga pintu kamar bawah kegebrak kaca di belakang gue nih digebrak juga habis itu langsung angin kenceng banget, angin masuk ke dalam tuh, angin pakai masuk ke dalam. Tuh gue langsung baca-baca tuh. Baca-baca. Ya Allah, ada apa ini? Karena gue baru pertama kali ngerasain itu kan. Temen ini pokoknya semuanya dari tangga tuh yang habis minum marjan. Yang di tangga bawah, yang jaga tangga bawah. Iya. Jaga Si tangga para bawah penjaga. juga. Astagfirullah. Iya, Mbak El kan. Mbak sama si Aju. Wahyu. Astagfirullah. Karena emang itu angin kencang banget masuk ke dalam. Sampai suaranya tuh kedengeran kayak itu blower AC. Iya, kayak blower AC.
Padahal cuma satu jendela doang yang kebuka ya. Enggak, jadi pintu tuh itu kan di kamar satu jendela kan. Kalau yang di luar tuh jendelanya cuma jendela ituan doang, jendela nggak bisa kebuka, Ah iya Cuma iya. kaca cuma doang. kaca Kaca doang. doang ya? Nah, cuman pintu pada kegebrak kebuka semua, tadinya pada ketutup semua. Oh tadi pada ditutup kebuka Iya, semua tuh. kebukanya Kayak dipaksa ya? dibanting. Iya. Cuma paling kan nggak ada siapa kan. Baru habis setelah dibanting kegebrak semua sampai kaca-kaca digebrak tuh, angin kenceng banget masuk. Wah jadi serem juga tuh ya terus. Serem cong di situ lu tuh lihat. Iya emang gue bohongan lu. Ya, Udah mulai angin udah mulai masuk semua. Udah baca-baca dah. Baca-baca terus. Temen gue keluar nih. Nggak lama berhenti. Terus temen gue sama temen gue yang jendela di dalam akhirnya ditutup. Semuanya ditutup tuh. Udah nggak ada jendela kebuka lagi. Terus keluar. Terus nanya temen gue, ada apa? Jendela kebuka. Gue ceritain tuh gini. Terus dia merasa kayaknya. Jadi di villa nih. Di ujung sini tuh itu ada bundaran. Itu sampingnya danau. Jadi cerita awalnya pas si teman gua masih Idrus mau jemput ini. Temen gua mau jemput. beneran. Sorry brother tadi kameranya mati ya. Lanjut. Jadi temen gua mau jemput gua tuh dari di Google Maps dia arahin turun ke bawah terus naik lagi muter. Padahal situ nggak ada apa, gelap, jalanan gelap, nggak ada lampu. Emang itu di komplek itu kalau komplek itu villa. Cuma kalau villanya nggak ada yang nempatin, lampu di depannya, lampu jalannya dimatiin. Jadi otomatis gelap kan. Pas turun ke bawah terus muter mau naik ke atas, temen gue ngerasa ya di tanjakan itu tuh rame. Kayak berasa ada yang nongkrong, terus kayak matanya pada merah gitu. Terus langsung refleks temen gue nonjokin si Idrus buat puter balik, jangan lewat situ. Puter. Nah, yang di ini karena pakai knalpot berisik ya kan, dia ngikut. 6 mg bos. Ya biasa makin 6, biasa makin 30. Ayo lanjut. Turun ke bawah. Naik lagi otomatis naik ke arah villa gue lagi ya, Iya. jalan keluar sana. Itu dia udah diikutin tuh katanya. Rame tuh ya. Dari bundaran diarahin ke kanan, lewat ke nih villa gue di atas nih. Lewat itu jalanan dari kelihatan tuh villa gue di atas. Pas jalan pertama, villa kita yang mana ya? Temen gue gitu, kata si Idrus nih. Itu tuh yang itu ada balkonnya. Nah, itu sih pas abis nunjuk, itu tuh ngelihat ada perempuan pakai baju merah, lagi begini. Cuma ngebelakangin jalan. Oh ngebelakangin jalan. Ngebelakangin jalan dia gitu. Terus temen gue kan biar nggak takut, dia diam aja. Kayak nunjuk yang itu tuh kan villa kita doang yang ada balkonnya. Emang di deretan tuh villa gue doang yang ada balkonnya. Sisanya nggak ada. Itu yang itu tuh. Terus habis ngeliat terus langsung diam aja. Tiba-tiba si Idrus nanya, "Cuk, tadi lu lihat ke yang merah? Cewek. Wah, kalau cewek pakai bintang emang lu ngeliat juga. Terus siapa juga?" Anjing. Iya. Terus. Udah. Itu siapa? Gak tahu. Pas jalan di ujung jalan tuh di portal ada muter balik lagi kan di portal kan. Itu putar balik dia langsung ngebut semua. Pas udah ngeliat cewek itu udah nggak ada. Akhirnya udah balik tuh, jalan balik. Ada nggak cewek tadi juga? Nggak ada. Salah lihat kali. Tapi pas nongkrong di balkon lihat kanan kiri tuh nggak ada. Emang yang di villa kita itu ngeliat ceweknya di villa yang gue tempatin. Akhirnya udah tuh dia jemput kita. Pas jemput kita jalan balik ke villa lagi dong. Udah ketemu nih, balik ke villanya. Itu lewat bundaran lagi. Itu teman gua. Sebelah kiri kan danau nih. Itu muter dulu. Muter dan dia nggak nengok ke arah danau, dia nengok ke kanan dulu. Katanya itu di pinggir danau udah pada nungguin. Terus setelah ngeliat yang diikut dari yang tanjakan itu ngikut, jadi yang di danau pada ngikut semua. Anjing serem banget bangset. Ditambah pas bakar-bakaran berisik.
makan udah berisi segala macam. Wah itu sih ngeri sih, asli itu ngeri. Iya cok. Nah, jadi yang angin itu pas teman gue, oh, bener berarti nih pas gue ceritain yang pintu kebuka segala macam ada angin segala macam. Kayaknya yang di danau udah kesini semua. Kalau kan gue udah ngedon tuh udah pucat muka gue pucat karena gue ngeliat gue pucat muka. Nah itu cuma tetangga mainan marble itu. Ya, terus Udah. Udah. slow aja selama ini. Udah tuh udah mulai. Setelah itu udah mulai nggak ada gangguan lagi. Ada enggak deh. Udah mulai dikasih air lagi, kayak gue dikasih air. Teman gue turun lagi. Yang mana itu? Yang si Panjul ini. Ya, terus? Dia turun ke bawah, sholawatan lagi. Sambil nutupin pintu yang itu. Yang kebuka tadi. Yang kebuka tadi, terus sambil sholawatan dia muter-muter segala macam. Terus naik lagi, udah nih. Udah. Pokoknya di bawah udah pada ketutup semua kan. Udah. Lu berdua wudu lagi aja. Terus langsung tidur. Oh udah. Gua ambil wudu, terus si Panjul ini minta tolong sama si Wahyu. Wahyu nih. Wahyu mau ngerapihin kamar atas. Ada ya udah jalan tuh berdua. Jadi si El sendiri tuh di tangga bawah. Si El sendirian di tangga bawah sambil baca-baca segala macam. Dia naik ke atas. Maju berdua tuh sama itu. Ngerapihin pintu yang ketutup. Sampai nggak bisa ditutup lagi tuh. Diganjel pakai bangku. Itu emang si L tuh penyebabnya. Iya emang si El. Menganjing tuh orangnya tuh. Pecinta tangan tuh. Ya terus? Sama. Udah kedua. Ya terus? Setelah dari atas, gua udah dong. Cewek gua duluan. Cuma cewek gua belum berani masuk langsung sendiri. Jadi dia nungguin gua di depan pintu. Gua kelar duduk, masuk bareng. Pas gua masuk bareng, ini cewek gua duluan. Pas gua udah mau masuk nih, gua baru buka pintu. Si L dia ngeliat pintu kamar bawah tuh kebuka, terus nongol pala hitam, matanya merah. Dia langsung teriak, "Panjol, bantuin gua!" Dia langsung lari masuk kamar, gua kedorong tuh. Masuk kamar kedorong, gua didorong. Dia langsung masuk, ditutup itu, ditahan. Astagfirullah itu apaan? Astagfirullah, ya Allah, itu apaan? Itu habis mabuk. Bukan habis mabuk, emang lagi mabuk. Astagfirullah, Panjul itu apa? Si Aju tuh di atas berdua sama si Panjul tuh udah mohon maaf kalau misalnya kita emang mengganggu, cuma kita kesini cuma buat liburan doang, besok kita udah pulang. Abis ngomong gitu baru tuh nongol si Leleng teriak. Si Ayu sama si Panjul tuh langsung, "Weh Le, kenapa Le?" Dia lari berdua. Keluar pintu berdua kejepit engsel. Terus sampai dia kusen. Sampai kejepit kusen pintu. Cedruk. Ada keluar yang lompat siapa Juy? Lu ya Juy? Oh, si Panjul sampai dari tangga-tangga tuh dia langsung lompat, dia langsung ke bawah. Turun ke bawah, pintu ditahan tuh, pintu ditahan sama si L. Astagfirullah. Weh Le, buka Le, ini gua. Panjul langsung gua tarik tuh. Gua langsung dirangkul kayak gini. Sama si L. Dirangkul kenceng gua kayak maling. Beneran. Lu kenapa anjing? Lu kenapa? Terus sama si Panjul ditampar-tampar tuh kan. Kenapa? Ini gua. Terus dia langsung. Jadi tuh si El ini punya jimat, pegangan. bentuknya apa kayak kartu ya Wan? Raja. Nggak tahu gua. Raja tuh kayak gimana? Dia bentuknya kain. Coba kaku. Ada tulisan Arab. Arab. Iya. Nggak beraturan gitu. Terus udah. Tadi itu sebelum kejadian nih, ini punya gua. Dia ngasih tahu nih, ini punya gua. Taruh simpenin. Disimpan di dalam Al-Quran ya? Nggak tahu, gue lupa. Simpen dalam apaan kok? Itu aja lele? Dompet. Bukan di dalam sejadah. Sejadah. Ditaruh dalam sejadah tuh.
Dilipat, ditaruh di meja, terus dia masuk. Habis ditanya-tanya dia nggak jawab tuh. Terus dia tiba-tiba, oh hijau gua mana, hijau gua kan warnanya hijau tuh kayaknya. Kasih. Bukan ide yang lain. Bukan. Iya lain nih. Enggak, kalau itu mah enggak. Jauh, skip. Air udah lebih baik. Anjing. Terus Kasih kan hijaunya. Hijaunya diambil. Masih kasih. Set. Dikantongin. Terus dia langsung gini. Dia gini. Terus dia nunduk gini. Terus dia gini nih. Tangan kirinya nepak. Tangan kanan diangkat. Cepak. Gue ngeliatin gimana ya? Kesel. Dia ngokang ya tangan kanan. Ngokang. Gua kata langsung begini ya. Nepak kiri anjing. Lucu tapi kayak Tapi di posisi itu kayak iya karena lagi banget. mencekam banget, nggak kepikiran ke situ, kepikirannya pas sudah kelar. Kesel gua. Ini ngomong kenceng-kenceng sampai getar palanya. Cepat ya. anjing. langsung kayak langsung dituin tuh masih panjang tuh lehernya. Ditarik ke atas, diginiin. Langsung gini. Ini siapa? Weh, siapa ini? Terus sama temen ditariknya ke dalam. Iya, kan dia gini. Bisnis apa? Pak, terus Siapa itu? weh, ini siapa? Terus temen gue salah nari, malah di kesini dalam ini. iya, terus langsung apa? matanya Matanya putih semua, terus ngeraung. Ngeraung? Iya. Gitu. Terus, weh, terus langsung diangkat lagi. Diangkat. Udah terus keluar terus. Ini siapa lu? Pas ditanya tuh, pas dia baru masuk, ditampar-tampar, lehernya keras nih. Kayak Manny Pacquiao tuh kan? Anjing. Tepes. Iya, tepes. Tepes. Tampar ke gerak kepala. Udah lu, jangan itu. Ini siapa? Enggak, gua tadi ngeliat di bawah ada Kayak kepala. ada yang ngomong. Tadi nyampe di Kaget sampai mana tadi? si Els udah udah dijemput. Udah keluar. Udah setelah itu udah tuh dia ajak ngobrol. Nah tadi ini gua tadi kan lagi baca di bawah. Tuh gua liat pintu bawah tuh kebuka terus nongol pala, matanya merah gede banget. Makanya gua langsung lari, gua kaget itu gua takut nih. Tuh lu percaya tuh lu dia lagi baca-baca. Saya kan dia bacanya ada suaranya. Gua nggak tahu dia mau sombong sih dia bisa ngaji. Terus Yaudah tuh akhirnya udah kasih dia aja. udah abis itu dia langsung nyuruh Oh iya, pas dia nggak, sadar. udah dulu. Yaudah nih lu sekarang wudu terus lu tidur langsung. Oh yaudah. Dari dia wudu. Lu kan wudu. Pas masuk si El adu-aduan. aduh. Panik dong. Wih, kenapa lu? Aduh, kenapa lu? Gua lupa. Hijau gua nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Bangsat, gua kira ada apaan ya. Lagi begitu masih mikirin bangke. Nggak tahu lagi mendesak ya katanya ya. Iya. Udah biarin aja, cuekin aja udah langsung tidur. Ya udah tuh tidur. Gua tidur misah. Si Panjul, cewek gua, Ewok baru gua. Tuh, Panjul, cewek gua, Ewok baru gua. Iya. Di bawah tidur. Terus Gua belum nggak bisa tidur tuh gitu. mungkin karena kepikiran nih. Nggak tahu ya sih. Takut ada apa-apa Masih lagi ngedown. ya kan? Masih ngedown nih kan. Terus Tidur tiba-tiba beda. dari Ipang geser ke atas. Jadi di atas rame tuh. Lu Iju ya? Iya, bertiga. Aju, Korek juga. Lele, Ipang, Kina. Kina di bawah. Kina udah pindah ke bawah, Kina pindah ke pojok. Di dekat Idrus sama Mamat. Nah, itu jadi di atas yang cowok tuh si Ipang segala macam udah tidur di atas. Gak lama si Ipang tuh kayak gelisah. Tidur bangun kayak Undertaker tuh. Duduk. Ini terus tidur lagi. Terus nanti gitu lagi. Terus si Panjul notice kan. Pak, aman. Udah nggak tidur. Udah sini. Kenapa? Gua ngerasa diliatin dari kayak ada orang di samping
di luar kaca kabur. Terus dan nih lu baca-baca terus tidur lagi, itu baca tidur. Pas tidur cewek gue ternyata belum kelar. Cewek gue tuh kayak kupingnya kayak di gini-gini teman. Oh iya ya, kayak bindeng gitu ya. Enggak, bukan. Kayak Iya, teng-teng buka tutup gitu. Iya. Tusuk. Itu pengaruh udara dingin sih. Gue sering gitu. Gue nggak tahu kalau itu. Cuma ceritanya begitu gitu. Udah gitu ngomong kan, ini gue kenapa? Ayo udah duduk terus aja pakai tasbihnya dibacain terus diginiin di kupingnya hilang Kata cewek lu hilang. terus di jendela yang bekas kebuka itu ada si Rehan tidur di bawahnya. Iya. Itu si Rehan ngeliat tuh kayak hordeng tuh kayak kedorong keluar gitu tuh. Kayak ada Padahal yang mau keluar. Padahal nggak ada angin kan, AC mati. Ada AC dimatiin tapi AC mati. Pokoknya di dalam tuh udah bener-bener nggak ada angin. Berarti itu ordering kayak ditarik keluar dari Iya, luar kayak ditarik dorong gitu ya. tuh, Kayak ada dorongan lah. Iya, ada dorongan dari dalam. Udah habis itu baru cewek gue bisa tidur dari situ tuh. Udah lama, pas gue tidur ada suara. Suara apa tuh? Oh belum. Yang lu dulu ya Wan ya? Yang lu mau kencing ya? Enggak. Oh itu pas setelah lele ya? Iya. Setelah lele. Pas, jadi kan anak-anak udah pada tidur. Pas si lele teriak, anak-anak langsung pada bangun semuanya. Lu tidak kenapa lagi itu si Yang El? itu yang dia ngeliat. Yang dia Di bawah. dari itu tiba-tiba masuk. Masuk ke dalam kamar? Iya dia Iya. kan teriak langsung ke kamar itu. Langsung Yang masuk kamar dan tiba-tiba pintu begini dijaga. tangannya. Enggak, dia itu teriak kenapa? Itu yang, jadi kan dia turun ke bawah. Yang gue ceritain tadi Cok. Yang dia dari pintu bawah tuh nongol kepala. Iya. Kan itu posisi udah pada tidur kan? Yang lain tidur itu kan gue masih pada di depan. Oh ini mundur lagi Ya, ceritanya? mundur lagi. Oh mundur lagi. Terus anak-anak pada bangun terus lampu langsung dinyalain kan. Semuanya pokoknya menyaksikan tuh kesaktian teman kita. Anjing diulang lagi maksud. Pak. Nah terus? Udah gitu. Terus udah tanganin nih udah terus temen gue bilang udah pada tidur ya. Gue udah capek banget. Udah lemes kayak si Panji. Terus si Muhammad ngomong, bentar dulu. Gue mau kencing. Bilang gitu. Lu mau cinta matanya? Nggak jadi tapi gue nggak jadi. Tapi lu tetap keluar kamar kan? Gue cuma buka doang, Iya pokoknya Muhammad keluar kamar. Pas Muhammad keluar kamar, si Gina ngomong, lihat deh, Muhammad keluar. Tungguin aja Muhammad keluar. Nanti ada apa? Kata dia gitu. Iya terus? Terus sama si Panju diginiin, coba ada apaan? Gue mau tahu. Gue tungguin yang ada apaan aja. Baru kelar ngomong. Jadi tuh kasur kan belakangnya kayu kan, yang saya buat sendiri itu kayu. Iya. Itu tuh kayak digaruk. Kayak suara digaruk gitu. Seriusan? Iya, langsung. Abis panjang mana coba gue mau tahu. Iya terus. Tuh, Itu ada Roger tuh kayak gitu. nggak tahu. Multi tuh dia. Udah tuh, udah. Muhammad masuk. Udah tuh, Bilang. lampu udah matiin. Baru pada tidur semua. Udah pada tidur, cuma gue masih tidur ayam. Udah tidur nanti bangun. Pas gue bangun, gue masih melek. Tiba-tiba ada suara. Suara apa tuh? Kayak gitu 3 kali. Terus? Anak-anak bangun. Anak-anak bangun semua. Hmm? Pas lampu dinyalain, ewok ngorok. Gue lu kebanyakan gue anjing. Banget. Tahu tuh. Itu gue udah ada posisi gue tuh pemikiran gue ini kayak ada mana nih kan gitu ya. Iya, di situ Gatalnya. juga kan anak-anak pada tidur Iya. posisi mencekam. Dia bisa tidur nyenyak sampai ngorok. Emang Harap beda. dia, kalau cerita ini. Gentot. Lanjut. Seru nih. Akhirnya teman gue kan saking udah capek ngetel murotal di HP. Batu kayak di situ suasana udah adem. Itu udah jam Udah jam 3-an. Jam 3. juga. Akhirnya gue tidur tuh. Gue udah tidur.
Setelah tidur ada lagi jadian Mamat yang ngerasain. Ya, coba lanjut. Di lu gimana, Mat? Nah, jadi pas lagi gua tidur tuh sekitar jam gua nggak tidur itu dari malam Oh, iya, itu sih, gua gua bener-bener nggak tidur sama sekali. tuh Jadi ya. kayak cuma gua diem aja. Nah, itu Tapi diem-diem nonjok nggak? enggak. Enggak ya. Ntar Nah, diem-diem nonjok lagi. Itu gue diem aja sambil berusaha tidur lah, cuma nggak bisa tidur karena istilahnya udah kondisi chaos, Udah was-was lah ya. was-was. Tapi yang ngorok tadi tuh si Iya. Abang orang tak punya kebersamaan. iya Emang emang bisa tidur nyenyak di saat semua lagi genting. iya Bohemian Rhapsody emang kayak gitu deh. Nah pas dia udah nyetel murotal, nah itu gue nggak bisa tidur sama sekali. Nah itu posisi gue sama Rehan kan sebelahan, hordeng yang bergerak lagi pas abis ceweknya dia disabet itu terus kayak ada yang keluar. Nah di situ posisinya hordengnya tuh bergerak sendiri di satu sisi hordeng doang. Ini kan hordeng kan begini kan. Nah ini di satu sisi hordeng doang tuh pas di area jendela itu, padahal itu udah ditutup. Nah posisinya tuh kayak bek pas di atas kepala gue gitu kan. Gue ngeliat, anjrit apalagi nih kata gue, masa datang lagi. Nah si Banjul ini bangun, terus dia baca-baca, akhirnya udah tuh berhenti ini aneh. Berhenti, udah gue berusaha tidur lagi. Nah pas gue lagi berusaha tidur, nah ini posisi tidur gue pas nih begini. Jadi gue tidur, belakang gue tembok, nah di luarnya itu udah halaman. Jadi kayak udah posisi tembok, belakangnya halaman. Nah itu gue ngerasa di luar tembok itu ada orang gede berdiri, kayak ada makhluk gede berdiri aja gitu ngeliatin begini. Nah cuma di situ lama-lama gue ini dong kayak ngerasa risih. Kayak ini apaan sih berdiri mulu di situ. Nah cuma karena udah ada kejadian-kejadian yang sebelumnya yang kata kalau misalnya ada gue di kamar dia nggak bisa masuk, terus pas gue keluar kamar dia mulai aneh-aneh di dalam kamar. Nah gue mikir merasa tinggi, dia nggak bisa ngapa-ngapain gue. Iya tuh terus Gue merasa tinggi lah. Di situ gue seakan nantangin, bukan seakan sih, emang udah nantangin. nah Situ tadi gua bilang, gimana? lu ngapain berdiri di situ? Lu kalau misalnya berani lu masukin gua, kata gua. Kalau misalnya itu jangan lu giniin teman gua. Kalau emang itu lu coba masukin gua, lu lawan gua kalau bisa. Gua bilang begitu. Dalam hati tapi. Nah itu pas lagi abis gua ngomong gitu, itu bener-bener ada yang masuk ke badan gua dari pertama nih, dari tengkok sini nih. Itu kayak ada angin masuk. Pertama seleher, terus keluar lagi. Nah itu gue ngeliat, aduh anjrit beneran masuk. Gue bilang, gue kan bercanda doang. Nantang, gue Mereka gak bisa apa-apa kan. nggak bisa diajak bercanda Iya, ya. dia Baperan. Pertama masuk dari tengkok sini sampai seleher, terus kayak keluar lagi. Nah kedua kali dari tengkok lagi nih sampai pundak, sampai segini nih. Itu dia keluar lagi. Nah yang ketiga dari jempol kaki sebelah kiri, kayak ada yang masuk sampai sebetis, terus keluar lagi gitu kan. Nah itu abis itu gue kayak nggak ada ngerasa apa-apa lagi, kayak nggak ngerasa dia masuk lagi. Nah di situ gue baca-baca terus bisa gue. Nah sampai pas yang sekitaran 5 menit dia coba masuk lagi dari tengkok nih. Dari tengkok masuk sampai sedada. Nah di situ kayak pikiran gue tuh dikacauin. Kayak entah karena gue panik atau apa, gue sampai baca ayat kursi. Pertama bener, kedua bener, yang ketiga tuh gue baca doa makan. Kayak itu udah kacau lah. Nah pas lagi bacaan gue kayak kacau begitu, nah itu kayak mulai masuk nih, dia sampai sedada segini. Terus dari sini nggak ke bawah, cuma langsung ke kepala nih. Nah pas ke kepala full itu kayak gue tuh langsung ada di gue kan itu posisi lagi tidur. Nah cuma pas lagi tiba-tiba penuh tuh gue pas gue melek itu gue kayak ada di kayak tempat warna abu-abu, cuma itu full abu-abu. Nah di depan gue tuh muncul itu makhluknya tuh jarak segini lah, deket banget tuh, matanya merah, terus hidungnya mancung hitam, kukunya panjang sambil nunjuk gue. Terus
terus bilang gini, lu mau ngapain kesini? Terus karena mental gue ada dari sebelumnya kan kayak, kenapa? Kata gue langsung nantangin lagi, kenapa? Coba lu lawan gue kalau bisa, gue bilang gitu. Nah pas abis gue ngomong gitu, dia matanya merah nyala, terus nggak ngomong apa-apa, kayak orang kesel gitu, alisnya langsung apa kayak mengkerut gitu loh, matanya. Nggak lama tiba-tiba langsung hilang aja gitu, hilang. Pas gue melek, ternyata gue masih ada di kamar itu. Gue melek, gue bangun, gue posisi bangun setengah gitu, kayak nahan pakai tangan. Nah kawan gue ngeliat, lu kenapa? Enggak apa-apa, gue nggak mau cerita soalnya takutnya bikin chaos lagi kan. Udah gue terus tidur, coba tidur, nggak lama subuh ternyata. Azan subuh. Oh enggak, itu kejadian itu setelah azan subuh. Jadi pas lagi azan subuh itu kayak alhamdulillah udah azan subuh ya kan. Udah mikir udah kemungkinan nggak ada apa-apa lagi ya. Nah ternyata abis azan subuh itu malah ada yang hoarding gerak-gerak begitu. Nah kira gue sampai nantangin kayak gitu sampai dia akhirnya Masuk deh. iya keluar. Pas gue melek nggak lama ternyata udah terang, udah dong kayak gue dari tadi tuh nahan kencing karena takutnya kalau gue buka kamar atau apa yang di luar masuk lagi makin kacau lagi. Akhirnya gue nahan sampai pas udah terang baru gue keluar ke kamar mandi. Nah di situ kamar mandinya nggak bisa kebuka. Pas gue ini keras banget itu nggak bisa kebuka. Nah gue manggil yang di dalam, kamar mandinya nggak bisa kebuka. Ah seriusan lo? Iya. Coba bentar. Pas dia buka juga sama nggak bisa kebuka. Nah terus dia baca Bismillah tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Kebuka. Udah lah gue kencing. Nah cuma sama gue nggak gue tutup. Takutnya gue habis kencing nggak bisa keluar dari kamar mandi ya kan. Udah kelar baru pada duduk di balkon. Ngobrolin yang semalam lah. Kayak soalnya udah terang, udah pede hawanya lah ya. udah beda. Nggak diselau gitu ya. Habis dari balkon ke ruang TV di lantai 2. Di ruang TV buka pintu semua biar hawa pagi masuk kan, biar tenang. Hah? Pencasan jatuh. Oh iya itu malam. Itu setelah subuh kan? Iya setelah Lu subuh. cuma berdua doang. Nah itu jadi pas lagi setelah subuh itu ada suara kayak casan jatuh. Pokoknya kayak ada suara jatuh aja. Klotak. Nah cuma di situ pada nggak ada yang berani ngecek keluar karena takutnya apalah. Kira nanti aja pas pagi dicek. Nah pas pagi dicek semua ternyata kita nggak ngerasa apa-apa karena itu bukan barang kita gitu. Oh nggak ada yang aneh kok. Casan lu kan itu kan. Nah baru pas Itu tapi malamnya dulu sempat lu colong nggak tuh casan? Casan buat taruh di meja. Cuma tengah. Masa gue naruh barang di pinggir? Iya. Orang naruh barang pasti kan ke tengah kan? Mungkin dong lu taruh di pinggir nggak mungkin. Cuma emang pas pagi gue bangun, gue mau ngecas karena kan malamnya gue nggak ngecas sama sekali. Gue nyari, nggak ada. Cuma ada di bawah casan gue. Cuma gue emang nggak mikir apa-apa karena gue nggak tahu cerita yang ini awalnya. Nah ternyata pas lagi dia bangun tuh, ini kok casan gue ada di bawah, bisa ada yang make? Nggak ada. Terus baru kita mikir, jangan-jangan yang semalam ada suara jatuh itu, pas habis subuh ada suara jatuh itu kali. Oh yaudah, kita udah, oh yaudah itu mah yang semalam. Nggak mikirin apa-apa. Nah di situ sebelum dia bangun tuh gue berempat, gue, Jumadi, Panjul, Kina. Itu Jumadi mau bikin kopi, kira kita ke dapur ke lantai 1, ke lantai paling bawah, ke dapur. Nah di situ pas lagi masuk ke dapur itu beras berantakan semua, beras berserakan semua. Nah terus si Panjul ini teriak ke ceweknya, lu abis masak cewek-cewek kok nggak dirapihin sampai berantakan begini. Terus si ceweknya marah-marah, dia apaan sih, orang udah gua rapihin, kata dia. Itu udah gua rapihin, salsa yang nyapuin juga, yang ngikat semua ditaruh di kitchen set, ditaruh di pokoknya dipojokin. Nah itu pas bangun itu beras berantakan semua di bawah. Yang berantakan itu cuma beras doang tuh. Beras doang. Oh berasnya doang ya. Iya beras doang. Nah terus oh ya udahlah, dirapin lagi, dibersihin semua, masukin lagi di ini. Udah nggak mikir apa-apa lagi kan.
sampai itu pintu dapur itu ke arah luar dibuka Biar ada hawa. biar ada hawa masuk. Posisinya bukanya tuh ke dalam, bukanya ke dalam. Itu kita naik lagi tuh ke atas, sudah kelar bikin kopi naik lagi ke atas. Naik ke atas berempat tuh gua, berempat sambil setel TV juga, walaupun gak ditonton cuma biar ada suara-suara inilah. Itu udah pagi, udah sekitar jam 6:30 lah, udah terang banget. Nah ada suara inian apa, pintu kedobrak. Bukan cowok, air dulu. Pintu dulu. Pintu gua udah bangun. Oh ya, apa air, ada suara air tuh. Sebenarnya bukan suara air, kita nggak tahu juga itu suara apa pas itu kan. Suaranya kayak gini. Itu semua ngira gas karena habis bikin kopi kan. Ih, gas. Gue sama Panjul turun ke bawah lari. Dilihat pas jadi posisinya kompor kan, kitchen set atas bawah tuh. Nah, di bawah itu pas dibuka ternyata gasnya itu ke arah luar, ada lubang ke arah luar, jadi gasnya tuh ada di luar, nggak mungkin ada suara gas. Nah akhirnya dicek di dapur, ternyata itu tuh air nyala Di kamar mandi. air di dapur kamar mandi tuh nyala, sedangkan kamar mandinya itu udah kering, udah kumuh lah, udah nggak bisa dinyalain. Nah di situ yang pagi itu si Ewok bilang, pas setelah dia bangun dia bilang katanya itu tuh keran itu dia pas datang udah dicoba nyalain dan nggak bisa nyala, udah ditutup lagi. Nah di situ gue mikir, mungkin si Ewok lupa matiin, dan ternyata tiba-tiba pagi air udah ada saluran air dari pam nyala. Akhirnya nyala sendiri. Gue mikir logis aja gitu ya. Ya udah, nggak lama pada bangun tuh satu-satu. Gua bangun. Nah pas dia bangun nih, Jam 8:30. iya pas dia bangun ada suara pintu kedobrak, tebrak. Gue lari, suaranya dari atas. Gue langsung lari ngecek ke atas. Naik ke atas ternyata pintu tuh nggak ada. Iya pada ini semua lah. Nah akhirnya gue coba pintu satu-satu tuh, suaranya gue samain, gue coba banting supaya kedengeran kan suaranya yang dari mana pintunya. Beda suaranya. Ternyata si Panjul ini, pintu dapur. Pas lihat pintu dapur, iya ketutup sekarang. Padahal kan pintunya nih posisinya ditutupnya ke dalam. Tutup ke dalam otomatis kalau angin dari luar dia makin begini dong. Makin kebuka. Iya, makin kebuka. Nah, ini ternyata langsung dobrak nutup. Apalagi lu nggak mikir gitu. Iya. Paling pintu mana? Dapur. Oh, angin. Gua mikir tuh. Angin. Terus gua mikir, angin. Itu kan pintu dibukanya ke dalam. Angin dari Gak luar. mungkin angin. Kalau misalnya angin, harusnya kalau pintunya bukanya keluar baru bisa lu mikir itu angin yang bikin tutup udah kencang gitu. Cuman kan pintunya ke dalam. Ya udahlah, angin gitu. Udah angin lah ya. Gitu. Udah tuh, udah cewek lu bangun terus segala macam ngobrol. Akhirnya udah jam 10 pas setengah 11 gitu. Udah prepare balik dong, kan check out jam 12 kan. Udah kita preparein, kita rapi-rapi, bersih-bersih, kita bersihin semuanya. Itu bener-bener gue bersihin, dari spraynya gue rapihin, kasur gue balikin, Dibalikin seperti gue balikin semula. semula pokoknya. Sampai lantai atas gue sapu, piring gue cuci, sampai terakhir gue nyuci piring. Gue ngambil piring yang bekas sosis kan, kan lengket tuh. Terus ada gelas-gelas bekas kopi gue cuci. Gue tadinya sama Idrus tuh, si Idrus mau boker, cuma yang di kamar mandi lantai 2 yang dekat ruang TV ada yang make. Terus bilang gue, ya udah sono nanti di dekat kamar lah, lantai 3 gue. Gue takut nanti itu goblok, udah pagi gue. Ini nggak lama yang lantai 2 kelar, terus si Idrus ke depan langsung ke atas. Jadi gue tinggal berdua di bawah, gue sama Panjul. Si Panjul lagi nyapu, gue lagi nyuci, tinggal nyuci gelas tuh. Gelas sudah kelar, cuma kan gelas bekas kopi hitam, ampasnya berantakan tuh di wastafel, kayak malah kotor kan. Terus gue mikir kan, akhirnya gue tutup wastafelnya, terus gue nyalain keran, airnya ngumpul kan ke atas, terus gue puter-puter tuh biar ampasnya ngumpul. Awalnya udah ngumpul cuma nggak di pas lubangnya nih.
akhirnya gua putar lagi sambil gua arahin ke terus gerak. Pas lagi gua muter itu gua dari belakang dengar suara dari belakang gua nih. Jadi gua nih wastafel depan gua nih. Badan gua agak serong ke arah pintu keluar. Si Panju lagi di pintu keluar nih, lagi nyapu. Jadi otomatis belakang gua ada siapa-siapa kan. Itu gua dari belakang denger ada yang manggil nama gua. Gimana? Bener. Jadi gua lagi gabut aja sambil bengong ya kan, sambil gini gini. Tiba-tiba gua denger terus gua nengok. Gua naik Jul, gua lempar tuh sumpit. Bukan sumpit sih, bekas tusukan itu. Sate ya? Bekas tusukan satenya. Gua lempar Jul, gua naik ke atas, gua lari langsung ke atas. Si Panju enggak tahu apa-apa, dia langsung kelar langsung naik ke atas. Kenapa lu anjing langsung lari? Gua di absen anjing. Udah akhirnya ngobrol tuh di depan. Padahal udah siang ya. Udah bisa dibilang 12 ya, setengah 12. terus ya masih ada gangguannya ya. Masih. Tapi yang gue bingung Ipang sih keren. Kenapa tuh? Dia masih masak sendirian di bawah. Emang Masak mie. dia mah di perutnya ada black hole jadi santai aja. Karena titik awal yang mungkin teman kita juga bertanggung jawab sedikit. Gimana tuh? Jadi pas gue baru nyampe kan dingin. Ada masak mie di bawah di dapur. Itu gue turun dapur, suhu tuh beda banget lah. Panas, anget lah ya. Anget. Gue mikir kan, mungkin karena kompor dan nggak ada blower, nggak ada ventilasi. Jadi hawa panasnya ini masak. Dia tuh dulu. Woi, ini mau gue panggilin nggak? Enggak gitu. Gimana sih? Jadi pertama tuh lu sama gue berebut kamar. Oh iya. Gue minta kamar paling atas. Gue bilang, udah gue kamar paling atas. Nggak boleh. Sendiri, gue bilang gitu. Enggak. Udah itu khusus. Nah terus ditambah ceweknya dia juga nggak mau. Enggak, itu buat gue berdua di atas, kata dia gitu. Gue berdua di atas, gue nggak mau, gue sendiri di atas, gue bilang gitu. Nah pas itu gue naik dong ke atas, gue ke kamar atas, gue lihat bentuk kasurnya itu dia ada radionya. Spring bed. Nah terus yang Kanan inian belakangnya kirinya. tuh, yang inian belakangnya tuh dia bentuknya radio. Kayak speaker, pokoknya bentuk radio lah. Nah itu gue turun lagi ke dapur. Udah gue di atas. Nggak mau, kata cewek dia. Gue di atas berdua sama Erau. Oh ya udah, lihat aja lu nanti, gue bilang. Itu bentuknya radio, nanti tiba-tiba radionya nyala sendiri. Lu gak usah macem-macem lu, kata dia gitu kan. Anak-anak. Mau gue panggilin nggak? Gue panggilin nggak? Ya kadem murah. Niatnya bercanda. Jadi ikutin kiprah Lewu. nah gue kebanyakan nonton YouTube ya kan. Salam ya Khaimuro. Iya, di situ gue baca full sampai kelar. Udah dari situ nggak ada bercandaan doang ya. Gue mikir gue nggak bisa apa-apa, dan itu yang bisa begitu tuh yang cuma yang bisa yang punya ilmunya doang. Iya, Gue kan nggak punya ilmu, kosongan asal-asal sebut. Di situ ya udah biasa aja. Pas malam akhirnya kejadian seperti itu. Udah pulang. Lu absen sih ya Black. Udah segitu aja kalau di film. Dan balik lewat BP. Iya. Bukit Pelangi itu ya. Udah jalan balik dan Bukit Pelangi sampai Sentul. Udah mau keluar Sentul. Hujan. Terus gue minggir dong, otomatis minggir dulu ya kan. Awalnya gue kan nggak bawa jas hujan kan. Terus gue minggir dulu. Terus cewek balisnya ada tukang, ada yang jual jas hujan tuh, gue beli jas hujan. Gue cewek, bisa ganti pakai jas hujannya gitu. Ya, cewek gue buka sepatu. Mau ganti sendal. Itu kakinya bengkak. Sebelah doang apa dua-duanya lupa gue. Sebelah doang. Sebelah kanan. Sebelah kanan atau kiri gitu. Sebelah kiri. Pokoknya itulah bengkak. Bengkaknya awal gue pikir kakinya ngegantung ya kan berjam-jam. Karena gue tuh turun jam berapa? Jam 12. Itu gue sampai Sentul sore karena macet. Lama banget. Lagi rame tuh. Kayaknya bengkak nih. Gue mikir tuh,
kayak kecapean kali awal Hmm. biasa aja kecapean akhirnya udah nah ini mah kecapean doang lama-lama gue kepikiran kan makan di itu makan mampir di warteg di Raya Bogor mampir warteg baru tuh gue kestrek kayak gue kayaknya bengkak coba lihat bengkak cuma bedanya kalau misalnya lu punya luka bengkak nih dipegang tuh masih kayak begini kan Iya. masih kayak lembek gitu Iya, iya. nah kalau ini keras bener-bener keras kayak kayu nggak bisa diginiin oh ya udah emang kecapean doang mikirnya ya udah balik gue udah mikirnya gue mau cepet nyampe gue cewek gue lagi sakit udah ngebut gue sendirian tuh udah masuk PDC gue sampai rumah gue pertama mak Sasa kakinya bengkak gini terus sama mama gue dicoba diurut kan wih kakinya dingin banget kata mama udah deh pulang deh takut ibu kalau gini pulangnya coba ke mamanya udah pulang tuh gue sampai rumahnya enggak kenapa ini mah kurang minum air putih emang dia minum apaan aja loh emang air putihnya kurang cewek gue minumnya gede mau teh pucuk minum air putih cuma lebih banyak yang beratannya makanya kalau jalan jauh tuh minum air putih banyakin dan lain tadi dibawa ke dokter praktek gue punya temannya mamanya iya ini mah ini kurang air minum nih kasih obat kasih obat langsung diminum di situ juga obatnya kan Iya. habis minum langsung muntah udah ini mah disuntik aja suntik balik tuh terus hasil berat kayaknya ini yang dari itu nih bener lu bisa mikir aneh-aneh dah langsung tuh dari rumah dia udah lemas kan gua coba tante rebusin air hangat rebusin air mamanya ke kamar ke dapur gua samperin tanya bentar gitu Manggil tukang urut tuh ya kan, emak-emak bilang, wih, datang langsung ngajak siapa nih jauh-jauh kita minta air diurut tuh pijitin dokter pijitin belakang itu di ini terus dia manggil anaknya bisa juga masih umuran SMA cuma canggih anaknya untuk hal kayak gitu menurutnya panggilin si ini diurut nangis dulu ya neng nangis aja neng kata itu dan tukang urut sambil ngurut terus kenapa sih emang lakinya pergi apa gimana kayak ngeledek gitu kan nangis terus nangis terus terakhir ini di tengah terus muntah datang tuh si anaknya ini nama ini seharusnya nih bawa tamu bentar deh ambil botol tuh dia bukan botol apa ya di luar aja masih bentar lagi ya. dia masuk enggak jangan di depan pintu lah brewok gaming bad. Dia ngambil apa tuh lanjut? Nanti dulu. nggak ngambil apa-apa nggak tahu gue lupa pokoknya datang lagi dia keluar terus ulang. Itu enggak miring. Usah. terus lanjutnya deh Udah langsung aja pas manggil ngambil apa dia? nggak tahu nggak ngambil apa-apa cuma beli itu aja kali pegangannya gitu terus dari tunggu ini ditarik terus ditangkap terus ditarik dua kali gitu udah sal namanya siapa nih salah misalnya udah sal anterin pulang sono anterin ke depan sono suruh pulang naik angkot dulu pokoknya dibecadain gitu lah udah tuh udah digituin udah enakan kempes kakinya langsung Terus kempes terus darah mau dikerok dulu ke depan bukan depan Muhammad nelpon Roh di mana lu di rumah Salsa lu di rumah Salsa iya ini oh ya udah deh ya udah terus tuh kelar dikerok udah deh gue cerita gini gue jelasin udah jelas semuanya udah terus gue pulang
Itu sampai seminggu tuh. Dicoba berobat medis. Berarti bentar dulu, seminggu itu masih ada kelanjutan nih ya? Ada. Oh, yaudah. Kalau gitu untuk seminggu yang kedepannya mungkin di next aja ya. Soalnya ini udah panjang banget videonya nih bro. Oke, thank you banget ya udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Nanti ini IG-nya gue tulis di bawah kalau mau follow. Dia juga sama yang ngorok tadi itu ada di belakang orangnya. Terus sama Wahyu di belakang ya. Kalau LL Kalau sial lah udah langsung skip aja lah anak itu bangsat. Yaudah, thank you banget yang udah buat nonton. Jangan lupa. Peace. Dah. Pertemuan gitu aja.